Sekarang kita akan masuk ke dalam konsep masalah yang tipe yang kedua ya. Apa itu? Yang kedua adalah tipe masalah ketidaktahuan atau unknown ya. Nah, ketidaktahuan inilah yang sering menjadi dasar problem of research yang secara umum banyak diteliti oleh baik itu akademisi maupun institusi atau apapun itu ya. Kenapa? Karena ketidaktahuan inilah yang menjadi sumber terbesar problem atau masalah gitu ya. Misal kita ketahui bahwasanya di perusahaan itu ingin menentukan strategi pemasaran yang efektif ya. Maka apa yang menjadi dasar problem of research di situ? Tentu unknown, ketidaktahuan itu sendiri. Karena kita tidak tahu atau tidak bisa memastikan strategi pemasaran apa yang bisa memastikan untuk dapat meningkatkan volume penjualan atau naiknya minat beli konsumen. Karena apa? Karena ada faktor error di situ, ketidaktahuan ya, yang bisa menimbulkan ya kesimpang siuran dalam keputusan atau kebijakan dalam strategi pemasaran tersebut misalnya. Atau misalnya di bidang MSDM misalnya. Ya. Di manajemen perusahaan itu ya ingin tentu selalu menginginkan terjadinya peningkatan produktivitas kerja seseorang. Tetapi kita tidak bisa memastikan bahwasannya ya seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan menghasilkan tingkat produktivitas kerja yang tinggi. Nah, inilah dasar ketidaktahuan itu sendiri. Makanya harus kita buktikan, dan ini bisa menjadi problem of research. Apakah faktor yang bisa kita uji kembali? Makanya dalam konsep masalah penelitian pada ketidaktahuan ini sifatnya adalah empirical, pembuktian ya. Faktor apa yang bisa meningkatkan prestasi kerja seseorang, faktor apa yang bisa meningkatkan minat beli misalnya, atau faktor apa yang bisa meningkatkan harga saham di perusahaan. Maka ini merupakan konsep-konsep masalah ketidaktahuan. Nah, dalam hal ini kita juga harus bisa memahami tipe riset apa yang akan kita lakukan gitu loh. Apakah sifatnya faktual atau empirical? Kalau konsep riset kita adalah sifatnya adalah faktual atau case study atau studi kasus, maka kita harus menggambarkan masalah penelitian yang sifatnya faktual. Tidak bisa kita menentukan masalah yang tidak faktual. Contoh tadi kita mau menganalisis ya, bagaimana kinerja anggaran di perusahaan itu tadi, bagaimana capaian-capaiannya. Maka secara faktual kita sifatnya hanya meneliti dalam konsep kualitatif riset ya, yang kita hanya mendeskripsikan hasil riset kita. Kita hanya menginterpretasi hasil riset kita. Berbeda dengan konsepnya adalah empirical. Kalau empirical atau empiris itu sendiri ada turunan pembuktian yang harus kita buat, yaitu hipotesis. Apakah hipotesis atau dugaan yang kita bangun berdasarkan teori itu terbukti atau tidak? Ya, jadi sifatnya sudah pengujian. Nah, itulah perbedaan tipe masalah antara masalah penelitian deskriptif kualitatif dengan kuantitatif ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian setelah kita memahami problem of research itu sendiri, kita bisa mendesain hipotesa atau hipotesis
penelitian kita. Karena apa? Dengan adanya problem of research didukung dengan teori maupun riset terdahulu, maka kita bisa merumuskan dalam bentuk hipotesis. Nah, hipotesis ini sendiri juga harus benar-benar ilmiah. Tidak bisa kita menurunkan hipotesis berdasarkan praduga kita. Tidak bisa kita menurunkan hipotesis berdasarkan penafsiran saja. Tetapi ada dasar teori yang menyatakan itu. Atau ada pembuktian yang sudah dilakukan. Agar apa? Agar pengujian secara statistik itu tadi bisa menjadi dasar generalisasi dalam pengambilan keputusan riset gitu. Oke. Jadi untuk tahap ini kita harus bisa memahami konsep problem of research.